kita membahas mengenai reaksi pembatas. Apa sih reaksi pembatas itu? Nah, jadi dalam satu reaksi, jumlah mol reaksi yang ditambahkan tidak selalu bersifat stoikiometris ya, sehingga zat reaksi bisa habis bereaksi dan bisa berlebih dalam reaksinya. Aduh, bahasanya susah banget nih. Oke, sekarang kita ambil intisarinya aja. Jadi ada dua kata-kata yang penting di sini. Yang pertama ada stoikiometris dan non stoikiometris. Ada yang stoikiometris, ada yang enggak stoikiometris. Apaan sih maksudnya? Nah, jadi kalau kita ambil intisarinya, stoikiometris itu maksudnya adalah tepat habis bereaksi. Kalau non stoikiometris berarti ada yang reaksinya yang bersisa, ada juga yang habis bereaksi atau yang tidak bersisa. Nah, yang tidak bersisa inilah yang disebut dengan reaksi pembatas. Bingung? Kalau bingung kita bahas lagi soal ini, oke? Oke, jadi saya mau memberikan suatu analogi. Misalnya di sini suatu reaksi stoikiometris yang dimana katanya tepat habis. Misalnya ada suatu reaksi P ditambah 3Q menghasilkan R dan S, dimana mula-mula, M itu mula-mula ya, mula-mula terdapat 2 mol P dan 6 mol Q. Nah, kalau kita lihat dari koefisien P dan Q itu kan 1:3, ya nggak? Koefisiennya nih. Nah, kalau kita lihat dari mol mula-mulanya 2/6, di mana 2/6 juga perbandingannya 1:3. Kalau perbandingan koefisien dengan perbandingan mol mula-mulanya sama, artinya mereka juga akan bereaksi dengan jumlah yang sama sehingga hasilnya akan 0. Nah, 0 disinilah yang disebut dengan tepat habis bereaksi. Kak, itu kok di RS sama S-nya ada molnya? Ya iyalah, namanya juga satu reaksi. Kalau reaksi itu kan kita pengen menciptakan suatu produk. Kalau produknya juga 0, berarti nggak jadi apa-apa dong, ya. Jadi yang dimaksud tepat habis bereaksi itu adalah reaktannya. Oke, sekarang kita cari contoh untuk yang non stoikiometris. Oke, tadi ingat yang non stoikiometris itu ada reaksi yang bersisa, ada juga yang tidak bersisa. Nah, kita ambil contoh misalnya ada sama nih ya, P tambah 3Q menghasilkan R dan S. Tapi mula-mulanya adalah yang satu 3 mol, yang satu 6 mol. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan koefisiennya, dari koefisiennya 1:3, sedangkan dari molnya itu 1:2 atau 3:6 gitu ya. Nah, ini nggak setara nih atau tidak relate nih ya. Jadi kalau gitu kita cari yang paling kecilnya. Nah, coba nih kalian lihat deh, 3 mol, lihat yang P ya lihat yang P nih, 3 mol untuk koefisien 1. Sedangkan yang Q 6 mol untuk koefisien 3. Berarti satunya berapa? 2 mol kan? Nah, 3 yang P itu adalah satunya 3 mol. Yang Q itu 6/3 2 mol. Nah, 3 mol sama 2 mol kecilan mana coba? Kecilan yang 2 mol. Makanya bereaksinya yang P itu 2 mol, yang Q itu 6 mol karena 2 mol dikali 3. Kemudian R-nya adalah 2 dan S-nya adalah 2. Kak, kenapa R sama S-nya itu 2? Karena koefisien R dan S itu adalah sama-sama 1, di mana tadi kita sudah menghitung bahwa 1 molnya adalah 2 mol dari reaksi pembatasnya. Maka kalau kita lihat, nah yang habis inilah si Q. Nah, kalau yang habis inilah disebut dengan reaksi pembatas. Nah, kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa, kita bahas lagi dari soal selanjutnya. Nah, dari di sini ada soal nih, katanya perhatikan persamaan reaksi berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, tentukan yang pertama reaksi pembatasnya, yang kedua mol yang bersisa, dan yang ketiga jumlah mol NH3. Saya akan berikan 2 cara di sini. Cara pertama adalah berdasarkan koefisien. Nah, kita mau jawab yang A dulu nih, reaksi pembatasnya. Kalau berdasarkan koefisiennya, kamu perhatikan koefisien dari reaksi tersebut ya. Maka untuk N2 kita tinggal bagi aja jumlah mol N2 dibagi jumlah koefisien N2. Oke, itu harusnya 2-nya di bawah, saya minta maaf ya atas kesalahan redaksinya. Atas kesalahan penulisannya, tapi harusnya 2 itu sebagai indeks. Nah, jumlah mol N2 di sini katanya mula-mulanya adalah 1. Jadi kita tulis 1, kemudian jumlah koefisien N2. N2 di situ koefisiennya juga 1, makanya kita tulis 1. 1 bagi 1 adalah 1 mol. Kemudian yang kedua, kalau kita mencari H2, berarti kita bagi juga jumlah mol H2 dibagi jumlah koefisiennya. Berarti mula-mulanya 2 mol, koefisiennya H2 adalah 3, berarti 2/3 atau 0,67 mol. Oke, nah berarti reaksi pembatasnya siapa nih? Reaksi pembatasnya adalah yang 0,67. Kenapa? Karena yang 0,67 itu lebih sedikit.
Maksudnya gimana sih Kak dia lebih sedikit? Jadi, nah kita bisa cek yang B nih. Jadi, karena pada N2 hanya 0,67 yang dipakai dalam reaksinya, maka jumlah mol N2 bersisa sebanyak 1 dikurang 0,67 sama dengan 0,33 mol. Nah, jadi si H2 ini akan menjadi reaksi pembatas. Kalau reaksi pembatas namanya juga batas, berarti nggak bisa kita lewatin, ya nggak? Berarti di reaksinya dia hanya maksimal sebanyak 0,67 mol yang bereaksi gitu ya. Nah, kalau H2 sebanyak 0,67 mol dan bereaksi sebanyak 0,67 berarti dia akan habis. Sedangkan N2 dia punya 1 mol dan yang bereaksi hanya 0,67 berarti dia akan bersisa. Nah, sisanya adalah 0,33 mol. Sedangkan yang C, berapakah jumlah mol NH3 sebagai produknya? Nah, mencari mol NH3, kita bagi saja koefisien NH3 dibagi koefisien reaksi pembatasnya dikali mol reaksi pembatasnya. Koefisien NH3 dalam reaksi tersebut adalah 2 dan koefisien reaksi pembatas. Nah, itulah gunanya kita mencari reaksi pembatasnya. Di sini reaksi pembatasnya adalah H2 di mana H2 memiliki koefisien 3. Berarti nanti hasilnya adalah 2/3 dikali 2 mol sama dengan 1,34 mol. Kak, 2 mol dari mana? Itu dari mol reaksi pembatasnya. Mol reaksi pembatasnya kan 2 mol ya kata di soalnya. Jadi 2/3 dikali 2 mol sampai dengan 1,34. Nah, jadi gini caranya. Tapi kakak mau ngasih juga cara untuk menulis secara sistematis atau secara kimia pada umumnya gini ya. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu reaksinya, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Dan pastikan kalau ada soal yang kalian dapatkan dan ternyata soalnya belum setara, tugas pertama kamu adalah menyetarakan dulu gitu ya. Nah, yang kedua kita tulis mula-mulanya. Oh ya, jangan lupa juga nih ingat-ingat koefisiennya, oke? Nah, pertama kita tulis mula-mulanya dulu. Mula-mula katanya ada 1 mol N2 dan 2 mol H2. Nah, kalau di mula-mula ingat NH3 sebagai produk di mula-mula masih belum ada ya. Namanya juga mula-mula, baru banget mau direaksi ini, dia belum jadi produknya. Dia baru terbentuk ketika sudah direaksi atau disisa gitu ya. Nah, reaksinya, nah ini baru perhitungannya. Untuk mencari berapa sih yang bereaksi dalam N2. Nah, jadi karena kita sudah menentukan bahwa yang menjadi reaksi pembatasnya adalah si H2, berarti kita bagi. Nih, kalau mencari yang bereaksi dalam N2, berarti koefisien N2 yaitu 1 dibagi koefisien nya H2 itu 3 dikali 2 mol. Oke, 2 mol ini adalah mol dari mol reaksi pembatas. Kemudian untuk yang H2, karena dia sendiri adalah reaksi pembatasnya, maka 3 atau koefisien reaksi pembatas atau koefisien si H2 dibagi koefisien reaksi pembatasnya dikali 2 mol. Kemudian yang ketiga atau produknya kita cari koefisien NH3 dibagi koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Atau bisa juga kalau kamu bingung, kamu bisa gunakan mol atau koefisien yang ditanya dibagi koefisien reaksi pembatas dikali mol reaksi pembatas. Udah, simpelnya gitu aja ya. Karena yang N2 itu yang ditanyanya N2 berarti koefisiennya 1, berarti 1/3 dan begitu selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, Kak, terus gimana kita tahu kalau pakai cara kayak gini, gimana kita tahu reaksi pembatasnya? Nah, kamu bisa cek menggunakan cara yang di sebelah ini. Cara yang sebelah ini adalah kamu tuh sebenarnya sedang membandingkan siapa sih yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Caranya kamu tinggal bagi aja mol sama koefisiennya. Kayak tadi tuh N2 1/1, sedangkan H2 2/3. Paling kecil siapa? Kalau paling kecil si H2 berarti dia reaksi pembatasnya gitu. Sekarang kita lanjut angka dari reaksinya. Berarti 1/3 kali 2 mol adalah 0,67, 3/3 kali 2 mol adalah 2 mol, dan 2/3 kali 2 adalah 1,34. Kita lihat sisanya berarti, nah yang kita kurangin 1 kurang 0,67, 0,33. Sama kan jawabannya seperti yang B di sebelah. Nah, kemudian 2 mol dikurang 2 mol hasilnya 0. Nah, berarti dia adalah reaksi pembatasnya tuh karena dia tepat habis bereaksi. Kemudian dari produknya karena mol-molnya kosong, jadi sisanya juga 1,34. Berarti akan terbentuk sebesar 1,34 mol NH3. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga kalian memahami mengenai reaksi pembatas dan sebelumnya komposisi zat ya. Oke, itu dia video kali ini. Semoga kalian memahaminya, dan jangan lupa kalau kalian mendapatkan informasi tambahan, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dipencet belnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.